Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di topik 3 pada mata kuliah pendidikan dan pembelajaran anak disabilitas Grahita. Nah, pada topik ini kita akan berdiskusi bersama, belajar bersama mengenai sejarah pendidikan anak disabilitas Grahita di Indonesia. Nah, bila kita berbicara mengenai sejarahnya, sejarah pendidikan anak disabilitas Grahita ini bisa dibedakan dalam 3 babak. Yang pertama adalah babak sebelum abad ke-20. Nah, pada waktu itu keberadaan anak disabilitas Grahita ini banyak dari keluarga mereka yang tidak menerima kelahiran dari anak disabilitas Grahita. Nah, hal ini dipengaruhi karena adanya kepercayaan atau tahayul yang masih dipercayai oleh masyarakat setempat, dan hal ini sedikit banyak telah mempengaruhi pola pikir keluarga yang di mana di dalamnya terlahir anak disabilitas Grahita. Mereka menganggap bahwa kelahiran anak yang secara umum dipandang kurang sempurna ya, secara akal pikirannya ini adalah bentuk dari kemarahan dari Tuhan atau kemarahan dari dewa-dewa, sehingga ada 2 respon di sini yang tampak. Bila keluarga ini merasa menerima kelahiran anaknya yang mengalami disabilitas Grahita, mungkin mereka akan kurang memperhatikan tumbuh kembangnya, atau bisa jadi mereka akan terlalu overprotective terhadap anak mereka yang mengalami disabilitas Grahita. Nah, kemudian pada abad ke-20, pada masa ketika ajaran Islam dan ajaran dari agama Nasrani telah berkembang di Indonesia, maka pola pikir tahayul tadi sedikit demi sedikit sudah runtuh, digantikan dengan pemahaman bahwa terlahirnya anak yang memiliki kebutuhan khusus di sebuah keluarga itu bukanlah sebagai bentuk kemarahan dari Tuhan, namun sebagai suatu bentuk anugerah, yang mana anak sebagai anugerah ini tentunya harus disayangi, tentunya harus dibesarkan dengan baik, harus dipenuhi semua hak dan kewajibannya sebagai orang tua. Dan kemudian pada abad ke-20 ini, di mana pada masa penjajahan Hindia Belanda di Indonesia sudah mulai bermunculan lembaga pendidikan yang concern terhadap anak disabilitas Grahita. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di modul pada topik ketiga. Selamat belajar.